Bingung ya di rumah mau ngapain? Ya, baru kali ini ketika saya harus stay di rumah dan bingung mau ngapain. Tapi kita coba yuk cari kegiatan yang positif. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adit. Kali ini saya pakai kaos kuning ya. Itu karena biasanya saya pakai kaos hitam terus, teman sekali-kali saya pakai kaos kuning. Alasannya kenapa? Biar tidak bosan. Seperti hanya saat ini ketika kita dianjurkan untuk selalu di rumah, hati-hati atau menjaga jarak, ya banyak hal yang harus kita kerjakan dan bingung. Sumpah, saya bingung banget mau ngapain. Mau megang kerjaan blank karena apa ya? Ya karena bingung aja, nggak kayak biasanya. Bagi teman-teman yang bingung seperti saya, mendingan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dengan semakin seringnya kita bengong, terus seringnya kita diem di rumah dan kita wirawiri kiri kanan, ya lingkungan rumah aja, itu jelas menimbulkan sebuah psikologis yang terbatas, pola pikir yang terbatas. Nah, caranya biar tidak, ya karena sering wirawiri cuman lingkungan itu, ya akhirnya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah atau tidak sering kita lakukan. Contoh, kita terlalu sering melihat sosial media, membaca berita-berita yang mengerikan. Kalau saya seseorang awalnya tidak pernah suka baca berita-berita yang membuat energi negatif buat saya. Jadi sekarang dengan melihat seperti ini, kondisi kayak gini, ya akhirnya mau tidak mau saya juga ikut baca dan ikut terpengaruh gitu. Ya kita ambil sisi positif dan negatif. Buat teman-teman yang emosional, yang gampang emosi, mendingan nggak usah ikut baca berita. Kita gunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Berunding sama perangkat desa atau sama warga, sama RT untuk mengadakan kerja bakti seperti kerja bakti yang sudah saya lakukan. Dengan mengurangi pertemuan ke orang lain atau mengurangi kumpul-kumpul, itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali sih. Terutama saya tipe orang yang tidak mudah berkumpul-kumpul. Bisa lihat aja di sosial media saya bahwa saya hanya teman saya untuk kumpul ya cuman itu aja. Saya kurang begitu banyak, saya nggak begitu banyak punya temen. Bahasa nih, saya tuh bukan tipe yang punya banyak teman yang selalu nongkrong sana nongkrong sini. Enggak, saya lebih
lebih seneng keluar itu, atau kita ketemuan ada sesuatu yang kita bahas, ada sesuatu yang kita runding, ada sesuatu yang kita rencanakan, atau ada project yang kita bahas. Setelah itu saya pulang ke kantor atau ke rumah, ya udah kita ngerjain kerjaan tersebut. Karena emang ya saya suka yang seperti itu dibanding saya harus ngumpul-ngumpul. Ya saya seneng ngumpul, tapi saya ngumpulnya cuma sama orang-orang itu aja, kayak Pak Nyoman, sama Hani, Mas Denny, Mas Hanung, Pak Mujang. Ya cuman itu aja. Ya kalau silaturahmi ke teman-teman, ya saya kenal sama si A, si B, si C, si D, sama kantor sana saya kenal. Dan kalau mau silaturahmi tinggal datang ke sana, udah ngopi-ngopi sesuai dengan apa yang akan kita bahas, udah pulang. Dan itu kebiasaan itu sudah dari dulu. Alhamdulillah ketika kita disarankan untuk di rumah saja atau kerja dari rumah, buat saya sedikit tidak bermasalah dan saya enjoy aja. Karena di rumah saya juga biasa ngerjakan kerjaan seperti membuat listing, promo. Kalau untuk kerja lapangan secara otomatis saya harus bisa memilah dan melihat bahwa ini gimana ini. Katakanlah ada yang ngajakin showing lokasi. Ketika kita mau showing lokasi, ya kita lihat ini mau showing ini, maaf banget ini pembeli atau hanya teman-teman agent. Ketika teman-teman agent, ya saya mendingan pending dulu. Saya kasih aja Google Map-nya. Tapi kalau emang itu adalah investor atau buyer, ya otomatis saya harus lihat juga apakah beliau serius mau lihat langsung ini atau hanya untuk membandingin. Kalau kan banyak nih sekarang yang datang cuma membandingin aja sama objek orang lain. Ya kalau saya mendingan di rumah lebih aman, karena penyebaran virus corona itu kan sangat banyak sekali. Bisa melalui jabat tangan, bisa melalui senggolan badan, tangan, ya otomatis ya virus itu nyebar. Bisa jadi dari mana aja bisa terjadi. Apalagi kita melihat berita-berita itu sangat mengerikan sekali. Jadi lebih baik kita menghindar. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi alternatif untuk di rumah saja sebenarnya sangat bagus banget, sangat signifikan untuk menghentikan, memutus rantai corona itu, virus corona itu ya. Walaupun hati saya menangis karena saya bingung, saya harus mencari nafkah dari mana. Sedangkan saya harus showing, harus keluar ketemu orang banyak, maksudnya orang banyak itu harus ketemu konsumen pun sama. Beberapa konsumen juga mengatakan bahwa kami akan hati-hati sekali ketika mau lihat objek karena menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, dari beberapa poin ini kalau saya lebih condong melakukan sesuatu hal yang positif di rumah. Hal yang positif di rumah banyak sekali yang tidak pernah kita lakukan selama ini. Contoh bersih-bersih rumah, kita ikut kerja bakti ke warga, ya minimal ikut mensehatkan psikologis kita bahwa dengan melakukan kerja bakti, dengan melakukan segala macam cara kayak penyemprotan, kayak pembersihan sampah, kayak segala macam, itu adalah bisa menolak virus corona atau COVID-19. Jadi buat teman-teman properti, tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita di rumah saja dan kita melakukan sesuatu hal yang positif saja. Hindari sosial media yang kurang bagus. Artinya yang kurang bagus adalah sosial media atau berita-berita yang membuat psikologis kita jadi drop dan ketakutan kita makin tambah mengerikan. Ya emang betul kita harus tahu informasi, tapi jangan terlalu sering. Tanggapilah, pikirkanlah sebuah berita yang membawa dampak positif buat kita. Teman-teman properti, sekali lagi buat teman-teman properti, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita harus pintar-pintar mengambil keputusan untuk showing atau untuk ketemu konsumen. Itu aja video yang saya buat. Saya masih bingung, tapi
ada beberapa konten yang akan saya buat selama di rumah saja. Salah satunya adalah saya akan mencoba strategi baru di momen-momen di rumah saja ini. Ya teman-teman, see you next. Bye.